warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mam Sakira, sembuh dari GERD dan anxiety. Seperti biasa ya teman-teman ya, saya akan memberikan tips ya ke kalian bagaimana caranya dulu saya bisa sembuh dari GERD dan anxiety ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-temanku semuanya, saya berharap juga kalian sama ya, selalu diberikan kesehatan ya, dan setiap harinya selalu ada kemajuan ya teman-temannya, perubahan ya, dari kecemasan yang berlebihan yang masih kalian alami ya, semakin kesini semakin membaik terus ya teman-teman ya. Dan mohon maaf ya teman-teman ya apabila banyak komen ya yang tidak bisa saya balas ya teman-teman ya. Jadi sengaja saya membuat video ini. Jadi buat pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan itu saya sengaja membuatnya dalam bentuk video ya, agar kalian juga bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan ya teman-teman ya, agar tidak gagal paham ya. Karena kalau melalui komen nanti kan misalnya saya sudah komen, sudah balas komen kalian, terus ditimpali lagi. Jadi daripada pertanyaan yang sama itu sering masuk berulang-ulang, makanya saya jadikan dalam bentuk video ya, jadi agar kalian bisa lebih memahami. Jadi untuk kalian mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya yang kalian ajukan ke saya melalui komentar, kalian bisa lihat-lihat ya teman ya di playlist. Saya sudah membuat playlist khusus ya, itu ada pembahasan tentang GERD dan anxiety. Jadi kalian bisa lihat itu dari vlog pertama sampai saat ini ya teman-temannya, sudah 70 lebih kalau tidak salah ya. Jadi kalian bisa acak-acak, bisa lihat di sana ya. Mungkin ada pertanyaan yang kalian ajukan ke saya, belum kalian merasa mungkin belum paham atau belum saya jawab, kalian bisa lihat di playlist itu ya. Insya Allah di situ semuanya ada ya teman-teman ya. Nah jadi dan untuk teman-temanku semuanya saya juga mohon maaf ya, baru sempat kemarin juga banyak yang request juga ke saya kapan lagi buat video terbaru ya teman-teman ya. Saya baru sempat buat hari ini karena harap maklum ya, selain saya juga ibu rumah tangga ya. Sekarang apalagi kan sekarang belajarnya anak-anak bukan di sekolah ya kan, tapi belajar online di rumah. Jadi jadi saya sekaligus punya anak yang sedang bersekolah. Jadi sudah kesibukannya itu sudah bertambah menjadi guru sementara di rumah ya untuk anak-anak ya teman-teman ya. Mungkin kalian ya ada yang seperti saya mengalami hal yang sama ya kan. Terus belajarnya sekarang kan selama pandemi itu kan memang di rumah, jadi agak ya begitulah ya teman-teman. Jadi waktunya masih belum sempat kemarin-kemarin, jadi baru terrealisasi hari ini ya. Jadi untuk teman-temanku semuanya, apa kabar kalian ya? Saya berharap selalu ya, saya juga ya tidak lupa ya berdoa semoga kalian juga semakin kesini, semakin harinya ya itu semakin membaik terus ya teman-teman ya. Mentalnya juga semakin kuat lagi ya dalam menghadapi si anxiety ataupun cemas berlebihan ini teman-teman. Jadi sebenarnya ya teman-teman ya, untuk tips ya agar kita bisa sembuh dari GERD dan anxiety ini ya teman-teman ya, itu kuncinya adalah pengendalian diri ya, pengendalian diri teman-teman ya. Karena tidak bosan-bosannya teman-teman saya ya menyampaikan ke kalian ya, sebenarnya untuk kita bisa sembuh dari anxiety ini ya, kita harus, musuh kita itu adalah kita sendiri teman-teman. Jadi kita harus melawan ya rasa kecemasan, yang ketakutan itu yang ada pada diri kita itu teman-teman ya. Jadi yang kita lawan itu, musuh kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi kuncinya adalah ada di diri kita ya. Jadi pengendalian diri ya teman-teman ya. Dan untuk teman-temanku semuanya ya, kalau kalian pengen sembuh ya dari
anxiety ya teman-teman ya, atau kecemasan berlebihan. Sebenarnya kalau untuk kalian yang mengalami anxiety ini teman-teman ya, sebenarnya insya Allah ya, kalau kalian sudah bisa memutus yang namanya rasa cemas berlebihan ini ya, yang namanya kayak asam lambung tinggi ya, atau yang bermasalah dengan mah ya, insya Allah nanti itu akan sembuh sendiri. Jadi kuncinya, karena kalau kita ya tidak bisa mengontrol ya teman-teman ya rasa cemas itu sendiri, itu nanti kalian mungkin pernah dengar ya istilahnya itu ya, dokter juga pernah mengatakan ya, jadi istilahnya itu sudah membentuk seperti lingkaran setan ya teman-teman ya. Jadi pada saat mah kambuh atau asam lambungnya tinggi, kumat ya kan, terus yang ditangkap sama otak ini akhirnya cemas ya kan, cemas berlebihan, kepikiran, stres, terus memicu lagi si asam lambung naik lagi, terus akhirnya tambah stres lagi karena takut, cemas berlebihan. Jadi muternya di situ. Jadi kalau untuk masalah GERD sendiri ya teman-teman, atau yang bermasalah dengan lambung ya, kayak asam lambung tinggi, sebenarnya mungkin insya Allah kalau kita menjaga pola makan yang baik ya, yang bagus ya, konsisten ya teman-teman. Jadi kalau ada yang misalnya kayak mengalami apa ya, misalnya kayak lambungnya bermasalah, kayak sudah ada tuka atau luka di dalam lambungnya teman-teman ya, terus harus melakukan pantangan ya, insya Allah kalau kalian menerapkan itu teman-teman, itu akan cepat ya sembuhnya ya teman-teman ya. Tapi yang masalahnya di sini adalah karena kalian juga mengalami yang namanya anxiety ya, atau cemas berlebihan tadi ya. Karena jadi yang harus kita selesaikan itu adalah rasa cemas itu, jadi agar tidak memacu si asam lambung naik terus teman-teman. Jadi makanya saya pernah ya bilang ke kalian ya teman-teman ya, insya Allah kalau kalian bisa pengendalian diri itu bisa kalian betul-betul ya teman-teman ya, kalian bisa kendalikan diri kalian ya, terus kalian bisa mengontrol rasa cemas itu ya teman-teman ya, insya Allah nanti yang masalah dengan lambung, yang masalah dengan pegel-pegel, semuanya sakit kepala ya teman-teman, itu nanti akan perlahan-lahan nanti akan sembuh sendiri ya teman-teman ya. Terus juga ada yang nanya ke saya, oh itu kalau Mbak sendiri, kalau Mam Sakira sendiri yang sembuhnya itu GERD atau anxiety duluan ya. Kalau saya bingung juga jawabnya teman-teman ya, karena saya itu apa ya, mungkin karena saya sudah menjaga waktu makan yang baik, terus asupan yang baik juga ya kan, terus berbarengan dengan juga kita pengendalian diri, terus ya jaga sholat untuk mengendalikan diri rasa cemas tersebut ya. Jadi nanti tanpa kita sadari teman-teman ya, itu nanti akan pelan-pelan hilang sendiri teman-teman ya, sembuh sendiri. Makanya kalau saya ditanya seperti itu, saya juga bingung ya mana dulu yang disembuhkan. Jadi pertanyaan membuat saya bingung juga ya, mana dulu yang sebaiknya disembuhkan, GERD atau anxiety. Itu dua-duanya sama ya teman-temannya. Jadi kalian tidak bisa milih harus sembuhkan GERD dulu, harus sembuhkan anxiety dulu, tidak bisa, yaitu harus berbarengan. Jadi dua-duanya ya, sembari kita menjaga pola makan yang baik ya, kita juga harus menjaga pola pikir kita yang baik juga ya, tidak stres, tidak parnoan ya teman-teman. Jadi semuanya harus sekaligus berbarengan ya, insya Allah nanti akan cepat sembuhnya ya. Dan selanjutnya teman-temannya, kalau kalian pengen sembuh dari yang namanya anxiety ya teman-teman ya, lupakan trauma ya. Apalagi ini ya buat kalian yang pernah mengalami seperti saya dulu, itu panic attack ya kan. Itu kan kalau kita mengalami, tapi alhamdulillah buat kalian yang belum pernah mengalami panic attack ya, alhamdulillah bersyukurlah ya. Tapi ini buat kalian yang pernah mengalami panic attack ya, itu parnonya akan lebih berasa teman-teman. Karena kenapa? Karena saya juga dulu seperti itu teman-teman ya. Pada saat kayak
misalnya kayak muncul rasa apa ya, misalnya kayak contohnya lah, misalnya makan telat sedikit ya kan, terus itu kan otomatis kan denyut jantung kita kan kayak lebih kencang ya detaknya ya kan, terus sering sendawa ya. Itu parnonya itu luar biasa teman-teman, karena pernah mengalami hal tersebut, panic attack. Jadi yang dipikirkan itu langsung muncul di pikiran itu, aduh nanti jangan-jangan nanti saya panic attack-nya kambuh lagi, panic attack-nya kambuh lagi. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian ya pernah mengalami seperti saya dulu ya, kita harus berusaha menghilangkan trauma tersebut ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai misalnya kalian merasakan sensasi sedikit aja, misalnya tentang kayak apa namanya itu, detak jantung tiba-tiba kencang ya kan, terus tiba-tiba kayak kelingan ya. Kalau misalnya di pikiran kalian itu muncul, aduh jangan-jangan nanti panik attack saya kamu, itu langsung dihalau aja teman-teman. Tidak tahulah gimana cara kalian ya menghalau pikiran tersebut, karena saya juga seperti itu. Bagaimana caranya, aduh apa namanya, saya harus cari cara nih gimana caranya harus menghilangkan trauma tersebut. Karena kalau kita tidak berusaha ya melawan pikiran tentang trauma dulu yang pernah kita alami teman-teman, nanti kita malah akan terfokus dengan kejadian buruk itu. Nanti yang adanya nanti tubuh kita ini akan terbawa ya sama pikiran buruk itu. Akhirnya keluar keringat dingin lah, mulai kayak tegang lah badan ini, maksudnya kayak pokoknya kayak nggak nyaman. Jadi lupakanlah trauma ya teman-temannya, kalau kalian pengen keluar dari masalah anxiety. Jadi lupakan trauma. Jadi pintar-pintar kalian lah menghalaunya seperti apa. Atau kalian menggerakkan tubuh kalian biar bisa cepat lupa, atau misalnya lari ke hal-hal, pokoknya kalian harus punya trik ya teman-teman. Mungkin trik saya ini, cara saya mungkin ya kalian gunakan mungkin tidak cocok ya. Kalian harus punya, pokoknya kalian harus berusaha lah gimana caranya melupakan trauma tersebut. Oh ya, saya nggak bakalan mengalami hal tersebut, kejadian tersebut. Mungkin dulu itu karena saya nggak tahu, tidak paham ya dengan kejadian yang saya alami kemarin. Sekarang saya sudah tahu kalau itu cuma panic attack akibat karena stres, karena tidak tahu cara mengatasinya. Jadi kalau kalian sudah tahu ya teman-teman cara mengatasinya seperti ini, jadi kalian harus terapkan. Insya Allah kalian bisa melupakan hal tersebut, trauma-trauma yang kalian alami tersebut, apalagi panic attack ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk yang masalah-masalah tentang pola makan, saya sudah bahas di video-video sebelumnya teman-teman ya. Jadi yang saya bahas di video kali ini adalah tips untuk kita bisa sembuh dari lebih ke anxiety-nya ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang mengajukan pertanyaan ke saya tentang sebaiknya apa dulu yang disembuhkan, apakah GERD atau anxiety ya. Jadi untuk kalian yang pengen sembuh itu sebaiknya dua-duanya diimbangi ya, karena ibaratnya otak kita ini ada dua teman-teman ya, satu di kepala, satu di lambung. Insya Allah kalau kita bisa ngontrol dua-duanya ya, kita putus rasa cemas itu, kita akan bisa sembuh ya. Dan lupakan trauma, itu yang kedua ya, lupakan trauma apapun kejadian yang kalian alami dulu ya. Seperti halnya yang saya katakan tadi, kalian pernah mengalami panic attack, yaitu dilupakan, dihalau. Kalian harus punya cara tersendiri gimana caranya harus bisa menghalau ya trauma-trauma itu ya teman-teman. Insya Allah kalau kalian sudah bisa, misalnya hari pertama bisa mengontrol diri kalian ya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai 1 bulan, sampai seterusnya hari-hari berikutnya kalian bisa menghalau rasa trauma tersebut teman-teman, nanti akan terbiasa ya. Nanti kalian akan menganggap, kalian akan menganggap ya, itu cuman hal yang biasa, itu bukan hal yang seperti yang dibayangkan sama si otak ya. Nanti akan mati, selalu dihantui dengan kematian, itu nanti akan pelan-pelan akan hilang ya teman-teman ya. Jadi itu tips dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ya teman-teman ya membuat pikiran kalian lebih terbuka lagi. Oh iya, kalau anxiety ini
sebenarnya bisa disembuhkan ya. Yang membuat kalian sulit disembuhkan itu adalah karena kalian selalu mengikuti pikiran buruk yang ada di otak kalian, teman-teman ya. Jadi itu saja ya teman-teman ya. Kalau untuk kalian masih kurang paham tentang penjelasan saya di video ini, kalian bisa, seperti yang saya katakan tadi, saya sudah buat playlistnya, kalian bisa subscribe ya. Terus nanti kalian lihat di video ada playlist, itu semuanya pembahasan tentang God Anxiety saya sudah ada satukan di situ. Jadi agar kalian bisa gampang mencarinya, kalian lihat satu persatu ya, tentang pola makan, tentang gimana caranya bisa sembuh, kita mendekatkan diri ke Allah, itu sudah ada semuanya videonya di situ. Kalian bisa acak-acak, bisa lihat ya, agar lebih paham. Jadi bukan hanya terfokus pada satu video, karena di setiap video itu saya membuat ada ya tips-tips yang berbeda dari video satu dengan video yang lain, cuman ya selalu terhubung ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi semoga bermanfaat, dan buat kalian ya teman-teman ya, kalau kalian suka dengan video saya dan yang baru mampir di channel Shakira Prabowo, jangan lupa di subscribe. Kalau kalian pengen mendapatkan update terbaru video dari saya, kalian silahkan subscribe ya teman-teman ya. Terus tekan juga tombol loncengnya ya, jadi agar kalian kalau ada video terbaru dari saya, ada pemberitahuan ya ke kalian. Terus jangan lupa juga di like kalau kalian suka ya teman-teman ya, dan silahkan tinggalkan komen juga kalau ada pertanyaan yang masih belum jelas. Nanti kalau belum sempat saya balas ya, nanti akan saya buat dalam bentuk video ya teman-teman ya, dan nanti akan saya update. Dan jangan lupa juga di share ya teman-teman, karena dengan kita men-share ya, kalau kalian men-share video saya ini ya, siapa tahu ya bermanfaat untuk orang banyak lagi, berarti kan menambah manfaat juga ya, pahala juga untuk kita ya, karena kita membantu ya orang di luar sana yang belum paham menjadi paham ya teman-teman ya. Sekian dulu video dari saya berharap kalian juga semuanya semakin hari semakin membaik ya, dan bisa melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala, dan melakukan aktivitasnya juga dengan rasa nyaman, tanpa diikuti dengan rasa ketakutan akan kematian ya. Oke teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.